Semuanya pasti tahu kan arti dari 30 keping perak. Itulah harga yang diberikan kepada Yudas Iskariot untuk pengkhianatannya kepada Yesus. Coba dipikirkan kenapa Yudas sampai menjual Yesus ya. Padahal dia selama 3 tahun lebih ikut bersama Yesus itu udah melihat banyak mujizat, sudah melihat pengajaran Yesus, dengar langsung, mengalami langsung, yang mati dibangkitkan, 5 roti 2 ikan untuk 15.000 orang, orang sakit kusta disembuhkan, lumpuh disembuhkan, buta disembuhkan, semua disembuhkan. Tapi kok ya dengan semua hal yang dia lakukan, yang dia alami gitu, yang saya menyebutnya dengan istilah messianic encounter gitu. Dia mengalami sebenarnya perjumpaan itu bersama dengan Kristus, tapi kok ya masih bisa mengkhianati Yesus dan menjualnya dengan harga 30 keping perak. Kenapa ya? Kalau menurut beberapa sumber ya, tapi ini tafsiran amatir gitu ya, bukan penelitian sesungguhnya. Mungkin Yudas berpikir kalau dia mengkhianati Yesus dan mendapatkan uang 30 keping perak, uangnya itu bisa dia pakai untuk banyak hal, untuk kebutuhan dia. Sekali lagi, apa alasannya kenapa dia sampai berani-berani menjual gurunya? Ada yang bilang begini, mungkin dia berpikir gini, ya ampun, Yesus itu kan nabi, Yesus itu kan orang hebat. Kalau dia sampai ditangkap, diculik atau diperlakukan tidak baik, wah, pengikutnya bakal marah nih, pengikutnya bakal heboh, bakal rusuh nih, nggak bakal ada yang berani. Lagian 30 keping perak yang Yudas terima adalah untuk memberitahu Yesus itu yang mana. Bukan untuk menyerahkan kepada orang Romawi, bukan untuk membuat Yesus, tangkap nih, tangkap ini yang namanya Yesus, tangkap nih. Mungkin bukan itu, cuma untuk kasih tahu doang Yesus yang mana. Nah, orang yang kucium itulah Yesus. Udah, itu aja. Mungkin dia berpikir seperti itu. Sekali lagi ini tafsiran amatir ya yang saya pernah dengar. Tapi oke, kita kesampingkan itu dan sekarang kita coba berpikir. Yudas demi 30 keping perak, dia mengkhianati Yesus dengan semua alasan yang dia punya. Wah, dia kan nabi. Kalau ada yang berani macam-macam sama dia, wah, api turun dari langit. Kalau ada yang berani macam-macam sama Yesus, wah, mungkin malaikat-malaikat datang, tampil langsung dengan perlengkapan perang dan sebagainya. Tapi kenyataannya enggak. Kita kalau melihat dengan fenomena zaman, dari zaman ke zaman sebenarnya udah ada lah yang model kayak gini. Berapa banyak orang yang menggadaikan imannya demi 30 keping perak menurut versi mereka masing-masing. Ada yang menggadaikan imannya karena pacar. Ada yang menggadaikan imannya karena keluarganya. Ada yang menjual imannya demi ketenaran, demi pangkat, demi sebuah kedudukan, demi sebuah gaya hidup supaya diakui orang-orang kalau dia ini, wah, ini orang asik, orang gaul dan sebagainya. Banyak orang memiliki 30 keping peraknya masing-masing. Saya pun dulu pernah menggadaikan iman saya hanya karena saya malas berdoa, capek juga ya. Mau makan doa, tidur doa, mau pergi ke rumah, pergi dari rumah doa, ribet. Akhirnya saya stop jadi orang Kristen. Hanya karena itu sih alasan saya. Tapi kalau kita perhatiin ada berapa banyak orang yang mempunyai alasan yang di luar itu. Orang akhirnya mengkhianati Kristus karena 30 keping perak menurut versi mereka masing-masing. Ada yang merasa ini kan yang minta keluarga gua, jadi gua harus turuti dong. Kan firman Tuhan bilang hormatilah ayahmu dan ibumu. Sampai situ saja yang dia tahu. Dia lupa dengan yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Apapun bisa jadi ilah. Kalian kalau ngambil kaleng kerupuk kalian sembah juga jadi ilah itu. Intinya segala sesuatu yang posisinya berada di atas Tuhan itulah ilah. Ada orang menggadaikan imannya karena keluarganya. Ada orang menggadaikan imannya karena anaknya. Bisa juga. Apa-apa demi anak. Apa-apa demi anak. Padahal dia mengakui anak ini dari Tuhan. Tuhan menjawab doanya, maka dia punya anak.
Tapi dia gadaikan iman itu karena hal yang diberikan oleh Tuhan. Dia gadaikan imannya karena anaknya. Ada yang menggadaikan imannya demi pergaulan. Ada yang menggadaikan imannya bahkan untuk pemahaman teologi yang salah. Berapa banyak kita bisa lihat ada banyak orang Kristen bahkan sampai title hamba Tuhan, dia bercerai dan dia menikah lagi dengan orang lain, dan perceraiannya bukan perceraian mati gitu. Mereka bercerai aja udah. Nggak tahu deh alasannya apa. Dan mereka yang bercerai ini, hamba Tuhan bercerai ini, tetap melayani di gereja. Dan yang lebih kacau lagi, saya pernah lihat ada orang yang bercerai, berkhotbah lagi di gereja dan membahas tentang keluarga. Bagaimana membangun keluarga dalam Tuhan. Lah, sendirinya aja rusak kok, tapi mau ngajarin tentang keluarga itu bagaimana? Nah, banyak orang yang menggadaikan imannya seperti itu. Apapun bisa jadi hal yang bisa alat tukar antara iman dan apa yang ingin dia capai. Akhirnya dia mengkhianati Kristus, dia menjual imannya. Banyak yang mengalami seperti itu. Ada juga yang menggadaikan imannya supaya bisa berada dalam sebuah gereja yang mewah, yang heboh, yang asik menurut mereka. Dan akhirnya mereka ke gereja bukan mencari Kristus, dan mereka mencari keasikan, mereka mencari sebuah euforia atau mencari sebuah fabulous gitu, apa sih? Kemeriahan. Makanya ketika pulang ke gereja, yang mereka bahas adalah wah, WL-nya keren, wah, musiknya keren, wah, lagunya keren. Mereka nggak bilang wah, Yesusnya keren, nggak. Mereka bilang wah, khotbahnya keren, khotbahnya bagus, khotbahnya ini. Tapi mereka nggak pernah menyebut kalau Yesuslah yang membuat mereka semua jadi keren. Siapapun bisa menggadaikan imannya, siapapun bisa mengkhianati imannya kepada Kristus, karena mereka memiliki 30 keping peraknya masing-masing. Pertanyaannya, apa yang menjadi 30 keping perak punya kamu? Selamat merenung.